Apakah kalian tahu dari mana asal buah dan biji? Jika kalian penasaran, simak videonya sampai habis ya. Sebenarnya, buah dan biji berasal dari bunga yang telah mengalami proses penyerbukan. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan, di mana di dalamnya terdapat benang sari dan terdapat putik. Benang sari merupakan alat reproduksi jantan, sedangkan putik merupakan alat reproduksi betina. Bagian-bagian bunga pada umumnya adalah benang sari, putik, mahkota, kelopak, bakal biji atau bakal buah, dan tangkai bunga. Berdasarkan alat reproduksinya, bunga biasanya dibagi menjadi dua, yaitu ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna sendiri merupakan bunga yang memiliki alat reproduksi yang lengkap pada satu bunganya, yaitu ada benang sari dan ada putik. Sedangkan bunga yang tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari dua alat reproduksi tersebut. Di awal video, kita sudah menyinggung sedikit ya tentang adanya proses penyerbukan pada bunga. Penyerbukan merupakan bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Nah, kemudian setelah terjadinya penyerbukan tersebut, maka hasil penyerbukan tersebut akan menjadi bakal biji atau bakal buah. Penyerbukan sendiri merupakan bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Penyerbukan yang biasa kita kenal itu biasanya ada dua kan, yaitu ada penyerbukan sendiri dan ada penyerbukan silang. Nah, penyerbukan sendiri ini berasal dari satu bunga yang sama, yaitu kepala putik dibuahi oleh serbuk sari dari satu bunga yang sama. Sedangkan untuk penyerbukan silang itu berasal dari bunga yang berbeda. Karena pada penyerbukan silang ini, pada satu bagian bunga itu hanya terdapat satu alat kelamin. Jadi alat kelamin antara jantan dan betina itu terpisah di antara satu bunga dengan satu bunga yang lain. Contohnya di sini adalah pohon salak. Di mana pohon salak itu kan ada dua jenis bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Sehingga proses pengawinannya dibantu oleh manusia atau komponen biotik yang lain. Lalu bagaimana bisa bunga yang seindah itu bisa berubah menjadi buah atau biji? Nah, semuanya melewati proses yang disebut dengan penyerbukan dan pembuahan. Setelah terjadi proses penyerbukan, yaitu bertemunya kepala putik dengan serbuk sari, maka akan terjadi proses yang namanya pembuahan. Sebelum kita masuk materi buah dan biji, ada baiknya kita mengetahui sedikit tentang proses terjadinya atau proses terbentuknya buah itu sendiri, yaitu melalui proses pembuahan, yaitu bertemunya kepala putik dengan serbuk sari yang akan diikuti dengan tumbuhnya buluh serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Nah, di dalam bakal biji tersebut terjadi pembelahan sehingga terbentuklah buah yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk materi buah. Kalau kita perhatikan buah tersebut fungsinya untuk apa sih sebenarnya pada tumbuhan? Nah, fungsi buah tersebut adalah melindungi bakal biji yang ada di dalamnya. Ada baiknya kita harus mempelajari dulu ya tentang struktur dalam buah tersebut. Nah, dimulai dari lapisan paling luar atau yang biasa disebut dengan eksokarp. Eksokarp ini merupakan lapisan paling luar dari buah atau bisa kita sebut dengan kulit buah. Lapisan eksokarp ini ada yang berstruktur keras dan ada yang berstruktur lunak. Lalu di dalam lapisan eksokarp atau lapisan yang dilindungi oleh eksokarp itu adalah ada lapisan tengah yang disebut dengan mesokarp. Mesokarp ini yang kita kenal dengan yang namanya daging buah. Contohnya adalah pada buah mangga, pada buah pepaya, dan buah-buah yang lain. Lalu di dalam mesokarp ini masih ada lapisan lagi, yaitu ada lapisan endokarp. Endokarp ini merupakan lapisan yang mengelilingi biji atau lapisan yang melindungi biji.
Lapisan ini juga sama seperti exokard tadi, ada yang berstruktur keras dan ada yang berstruktur lunak atau lembut. Nah, lapisan endokard yang biasanya berstruktur keras ini adalah pada buah kelapa atau yang biasa kita kenal dengan batok kelapa. Nah, tidak ketinggalan, buah ini juga memiliki macam-macam jenis, yaitu ada buah tunggal, ada buah majemuk, dan buah agregat. Apa saja sih yang dimaksud dengan buah tunggal, buah majemuk, dan buah agregat itu? Buah tunggal adalah buah yang dibentuk oleh satu bakal buah. Contohnya adalah mangga, buah pepaya, dan buah durian. Nah, yang kedua ada yang namanya buah majemuk. Buah majemuk itu apa sih? Buah majemuk itu buah yang dibentuk oleh beberapa bakal buah dari beberapa bunga. Contohnya adalah buah nanas, buah nangka, dan buah pandan. Yang ketiga ada yang namanya buah agregat. Mungkin kita sangat jarang mendengar yang namanya istilah buah agregat. Buah agregat ini adalah buah yang dibentuk oleh beberapa bakal buah dari satu bunga, yaitu contohnya ada buah murbei dan buah cempaka. Sangat menarik sekali ya. Nah, kita sekarang masuk ke materi biji. Nah, biji ini juga memiliki beberapa bagian, yaitu ada kulit biji, ada tali pusar atau tangkal biji, inti biji atau isi biji. Lapisan yang pertama dan terluar adalah lapisan kulit biji. Kulit biji ini adalah selaput yang melindungi biji. Pada Angiospermae, kulit biji ini dibagi menjadi dua, yaitu kulit biji luar dan kulit biji dalam. Sedangkan pada Gymnospermae, kulit biji ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada kulit biji luar, ada kulit biji tengah, dan ada kulit biji dalam. Karena mengingat Gymnospermae merupakan kulit biji terbuka, yaitu tidak dilindungi oleh daun buah. Lapisan kedua ada yang dinamakan dengan tali pusar dan tangkal biji. Tali pusar ini merupakan bagian yang menghubungkan antara biji dengan tembunil. Nah, setelah biji masak, tali pusar ini akan terlepas dari biji dan hanya menyisakan bekasnya saja yang kita sebut dengan pusar biji. Nah, lapisan yang terakhir ada yang disebut dengan isi biji. Bagian dari isi biji ini adalah lembaga akar dan lembaga batang yang merupakan calon akar dan calon batang ketika nanti telah memasuki masa perkecambahan. Dan selebihnya merupakan cadangan makanan untuk individu yang akan tumbuh pada proses perkecambahan nanti.